Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi para penikmat kopi. Salam gembira untuk kakak-kakak di sana. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pramuka. Ya, halo kakak-kakak peserta Diksar Pram yang ke-35. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di posisinya kakak masing-masing. Ya, sebelum jauh ke sana, sebelum pembahasan, alangkah lebih baiknya kita kenalan. Mungkin kakak-kakak di sana udah ada yang kenal ya? Mungkin, kepedean ya. Ya, tapi di posisi ini alangkah lebih baiknya saya kenalan. Nama Selamat Riyadi. Kakak-kakak bisa memanggil saya Kak Adi. Sama, saya dulu juga pernah ikut Diksar Pram. Angkatan berapa ya? Diksar Pram 29. Lumayan, 6 tahun yang lalu. Ya, tapi ya itulah, itu proses jenjang yang saya ikuti, yang lumayan sudah 6 tahun sampai saat ini. Beberapa hari lalu ada kakak pemandu menghubungi kami untuk mengisi pemateri. Bukan pemateri sih, tapi di sini saya lebih enak menyebutnya pemantik. Pemantik untuk FGD, Forum Group Discussion, untuk diskusi kakak-kakak sekalian. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin saya akan memantik beberapa materi yang diminta. Dalam hal ini tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan ADART, Gerakan Pramuka itu sendiri, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kakak-kakak juga sudah pernah dengar, pernah mendapatkan penjelasan dari kakak pembina dulu di golongan penegak gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ada sesuatu yang belum jelas, mungkin nanti kesempatan kita bisa diskusi. Tapi sebelum ke sana, di sini sebelum kita mengadakan diskusi lebih lanjut, kakak sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukan apa yang dimaksud ya, tapi isi dalam UU Nomor 12 Tahun 2010 dan ADART Gerakan Pramuka itu apa aja. Nah, di sini yuk kita kupas bareng. Iya. Nah, untuk pertama tahapannya kita di undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka di sini menjadi acuan landasan kita dalam berorganisasi. Nah, tapi sebelum ada di situ, organisasi Gerakan Pramuka memiliki aturan sebelumnya yang tertuang di Kepres Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, yang di situ berisi tentang bahwasanya Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan bagi anak-anak pemuda Indonesia. Nah, di Kepres 238 tahun 1961 ini, di situ sudah jelas di poin nomor 3. Di situ tercantum badan-badan lain atau organisasi-organisasi lain yang sifatnya atau menyerupai perkumpulan Gerakan Pramuka dilarang adanya. Dalam hal ini, dalam aturan dalam Kepres Keputusan Presiden Republik Indonesia 238 tahun 1961, di situ menyatukan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia pada saat itu menjadi satu organisasi yang disebut Organisasi Gerakan Pramuka. Nah, itu sesuai dengan Kepres RI nomor 238 tahun 1961. Tapi untuk acuan kita sekarang, ini kakak-kakak, Undang-Undang nomor berapa? Mungkin kakak tahu? Ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Tentang apa? Jelas, tentang Gerakan Pramuka. Nah, di undang-undang ini berkaitan dengan kepanduan itu sangat berbeda. Kalau sebelumnya hanya spesifik menjas satu organisasi untuk organisasi pemanduan, yaitu Gerakan Pramuka, kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini menjadi apa ya?
bisa dibilang mengakomodir seluruh organisasi kepanduan di Indonesia. Jadi selain organisasi gerakan pramuka, organisasi kepanduan yang lain itu boleh menyelenggarakan pendidikan kepanduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dalam hal ini sampai saat ini ada HW, Hizbul Waton dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan acuan landasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, di situ boleh menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Nah, itu untuk pembuka kakak-kakak. Nah, kita lanjut. Isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Apa sih isinya gitu kan? Mungkin sebelum jauh ke sana, kita harus tahu perbedaan antara gerakan pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan, apa aja sih gitu kan? Perbedaannya apa aja gitu kan? Soalnya di sana memang sering kita ketemui. Contoh dalam kasus kita latihan gitu kan. Banyak yang menyampaikan, "Kak, mau kemana? Latihan pramuka." Nah, menurut kakak sudah selesai belum? Nah, pramuka sendiri itu kan orangnya gitu kan. Nah, lebih jelas sebelum kakak lanjut, kakak akan menjelaskan sesuai dengan bab 1 ketentuan umum di pasal 1 bahwasanya yang pertama, gerakan pramuka atau bisa kita bilang ini sebagai organisasinya ya, tetapi secara komplit gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh siapa? Oleh pramuka. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Bisa dibilang ya ini gerakan pramuka itu sebagai organisasi kayak gitu. Nah, ketika gerakan pramuka menjadi organisasi, siapa sih pelakunya? Siapa sih pelaksananya? Yaitu di sini pramuka. Nah, lebih detailnya kakak bacakan di sini. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dasa pramuka kayak gitu. Nah, di posisi ini sebagai pramuka yaitu pramuka di sini membentuk organisasi gerakan pramuka itu sendiri gitu kan. Nah, apa saja sih yang ada di kegiatan apa aja sih yang ada di gerakan pramuka khususnya di kegiatan dan sebutannya apa sih? Nah, di sini kita masuk ke poin ketiga, ke pasal 1 nomor 3 ya. Itu tentang kepramukaan. Nah, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi dari kegiatan di ruangan, di lapangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pramuka itu disebut dengan kepramukaan. Nah, seperti yang tadi kakak sampaikan kayak gitu ya. Nah, apa sih mau kemana gitu kan? Kayak waktu latihan mingguan itu kan, mau latihan pramuka? Bukan. Yang sesuai adalah latihan kepramukaan. Karena kita latihan isi-isi atau segala aspek yang ada di pramuka. Gitu ya kak? Kayaknya cukup jelas gitu kan. Harapannya jangan sampai kita keliru gitu kan. Setelah kita tahu, jangan sampai kita di lain kesempatan kita salah mengucapkan gitu kan. Kamu ikut organisasi apa? Organisasi apa? Bukan organisasi pramuka, tapi organisasi gerakan pramuka. Kalau pramuka itu orangnya, kegiatannya itu kepramukaan. Nah, untuk menunjang semuanya, untuk kegiatan-kegiatan tersebut menunjang itu kan butuh wadah untuk proses pembentukan. Nah, di situ ada namanya pendidikan kepramukaan. Nah, apa sih pendidikan kepramukaan itu? Ya, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan, pengamalan nilai-nilai kepramukaan itu sendiri gitu kan. Itu pendidikan kepramukaan. Nah, wadahnya di mana sih Kak untuk menunjang pendidikan khususnya sebagai garda terdepan? Ya, wadahnya di mana gitu kan. Nah, kita ada dari jenjang siaga, penggalang, penegak dan seterusnya kan. Itu ada namanya gugus depan. Nah, ini sebagai satuan pendidikan, satuan organisasi terdepan. Nah, kakak ulangi, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan. Untuk apa? Untuk penyelenggara pendidikan kepramukaan. Nah, jadi gugus depan itu sendiri yaitu sebagai wadah, sebagai satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan dalam hal untuk pendidikan kepramukaan. Walaupun di situ nanti ada pusat pendidikan pelatihan, satuan komunitas, satuan karya, dan lain sebagainya. Adapun gugus dharma pramuka
dan lain sebagainya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kakak menyinggung sedikit tentang kuartir gitu kan. Di sini kenapa kakak menyebutkan kuartir? Karena di pasal ini disebutkan kuartir memang tertera di sini. Apa sih kuartir gitu kan? Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang dimaksud dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah yaitu dipimpin oleh pimpinan, kalau pusat presiden, nanti daerah, cabang, ranting ya sesuai dengan posisinya masing-masing. Itu dijabat dan dipimpin langsung oleh pemimpin di tingkatan wilayahnya masing-masing, seperti itu. Nah, tadi kan gugus depan sudah. Di kuartir ini organisasi gerakan pramuka butuh penggerak untuk mengelola gerakan pramuka. Nah, yaitu itu fungsi tujuan adanya kuartir itu sendiri gitu kan. Yang ada di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional yang kakak jelaskan tadi. Gitu ya. Nanti di situ ada di gugus depan juga ada, nanti di tingkat kuartir juga ada, majelis pembimbing dan lain sebagainya. Nah, tapi satu lagi, tadi kan sesuai dengan pemerintah di tingkatannya masing-masing, tapi ada satu menteri yang membidangi khusus di bidang organisasi gerakan pramuka. Ada yang tahu kakak organisasi apa? Ya, organisasi yang menteri apa? Yang di situ spesifik salah satu tugasnya untuk mengelola organisasi gerakan pramuka. Ya, Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau sesuai dengan bahasa di aturan, di sini sudah jelas. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Betul, dalam hal ini Menpora. Oke, seperti itu ya. Nah, kita singkat aja, kakak lanjut. Mungkin kita diskusinya terakhir gitu kan. Biar ada bahan gitu. Nah, di sini kakak sedikit menjelaskan, menyampaikan juga tentang asas, fungsi dan tujuan dari gerakan pramuka itu sendiri. Nah, gerakan pramuka organisasi kita ini memiliki asas. Ada yang tahu asasnya apa? Ya, asas kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai asas organisasi gerakan pramuka. Oke, di sini asas sudah. Nah, berkaitan dengan tadi penjelasan dari gerakan pramuka sampai menteri yang di situ membidangi urusan pemuda siapa itu kita udah. Lanjut, fungsi dari gerakan pramuka. Ya, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui tadi satu ya, pendidikan dan pelatihan kepramukaan. Habis itu pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi, nah di sini berfungsi untuk sebagai wadah permainan yang berorientasikan pada pendidikan. Jadi kita have fun, belajar sambil bermain agar apa yang kita inginkan tercapai. Jadi tidak terlalu baku, terlalu jenuh kita di ruangan terus, tapi kita belajar sambil bermain. Itulah salah satu fungsi organisasi gerakan pramuka, gitu kan. Nah, apa sih kak tujuan gerakan pramuka? Apa sih tujuan diadakan organisasi gerakan pramuka? Nah, tujuannya di sini ada sesuai dengan bab 2 yang berisi dengan asas, fungsi dan tujuan di pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk sikap setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa mulia, disiplin dan lain sebagainya. Nah, positif bukan? Iya, betul. Sangat positif organisasi kita. Organisasi gerakan pramuka memiliki tujuan yang mulia. Untuk siapa? Untuk kita, untuk generasi muda. Oleh sebab itu, mari kita bersama serius dalam artian sersan, serius tapi santai gitu kan, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di organisasi gerakan pramuka. Seperti itu tujuannya. Dan kita memiliki janji. Wis janji. Kayak janjiku sama dia. Kamu punya janji gak? Oh punya. Sama siapa janjinya? Oh iya. Boleh. Ya, di organisasi kita juga punya janji. Ya, janji dan komitmen. Komitmen. Ikatannya yang sejati. Ngomong tidak asal, tapi kita
komitmen dari diri kita sendiri, dari pasangan mungkin ya. Tapi pasangan kita dalam ini organisasi sih ya. Organisasi apa? Organisasi Gerakan Pramuka. Nah, kita memiliki janji atau komitmen yang disebut dengan Kode Kehormatan Pramuka. Kalau sesuai dengan bahasa di undang-undang di pasal 6 nomor 1, Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Dan janji di sini memang harus kita pegang. Dalam artian pegang tidak hanya dipegang, setelah kita pegang kita sakuin, kita buang gitu kan. Tapi di sini memang kita benar-benar untuk diimplementasikan, kita praktekkan di lapangan, kapanpun dan dimanapun. Ya itu seperti ikatan janji, ya bisa dibilang ikatan suci mungkin ya. Bisa. Nah, di Kode Kehormatan Pramuka itu sendiri ada apa aja sih Kak gitu kan. Nah, di sini ada 2, yaitu Satya Pramuka dan Dasa Pramuka. Oh, maaf. Satya Pramuka dan Dharma Pramuka gitu kan. Satya yang berisi 3 poin dan Dharma Pramuka berisi, nanti kalau siaga berbeda sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, untuk golongan kita khususnya di Pramuka golongan penegak Pandega, di situ perlu kita garis bawahi. Kalau dulu kita di Trisatya itu mempersiapkan diri, tapi kalau di golongan penegak sama Pandega kita itu udah turut serta, ikut serta. Jadi bukan mempersiapkan diri lagi. Kalau mempersiapkan dulu di golongan penegak, penggalang, tapi ketika di jenjang penegak sama Pandega kita udah ikut serta. Jadi tanpa nunggu disuruh, kita inisiatif dari oleh untuk seperti itu. Nah, dari sini harapannya kita bisa tetap berjalan sesuai dengan inisiatif, dan jangan lupa kita harus kerja tim. Tidak bisa kita melakukan sendiri tanpa kita bergotong royong. Nah, di situ. Nah, lanjut di pasal 10 ini juga tertera kegiatan pendidikan pramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem apa sih Kak? Gitu kan. Nah, ada sih menanyakan, mungkin kakak-kakak juga tahu sistem yang digunakan selama mengikuti pendidikan kepramukaan. Kita menggunakan sistem Among yang isinya ada 3. Ya, di sini sistem Among itu kakak menggunakan bahasa Indonesia saja. Yang pertama, di depan menjadi teladan. Jadi di depan kita menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan. Jadi di tengah kita harus ada mau dulu, gitu kan. Membangun kemauan. Dan yang terakhir, di belakang mendorong, memberikan motivasi kemandirian. 3 poin ini menjadi sistem menjadi sistem kita dalam kegiatan pendidikan kepramukaan yang disebut dengan sistem Among. Kayak gitu kakak-kakak. Oke, jadi memang di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 itu masih banyak diatur tentang kelembagaan dan sebagainya. Tapi singkatnya kakak mengacu di pasal 34 ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kuartil, majelis pembimbing ditetapkan dalam ADART Gerakan Pramuka atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka seperti yang dimaksud pasal 1 tadi di nomor 1 di pasal 34 ditetapkan tidak sembarangan. Kita ditetapkan di musyawarah nasional. Jadi dilakukan 5 tahun sekali. Sebelumnya kita lakukan 2013 dan selanjutnya kita lakukan di 2018. Di situ ada perubahan. Nah, oke, sekarang kita kupas sedikit tentang ADART Gerakan Pramuka. Oke ya. Sebelum kita masuk ke sana, Kak, apa sih perbedaan antara AD dan ART Gerakan Pramuka? Perbedaannya pasti di situ ada. Nah, ADART secara umum di situ memang menjadi apa sih ya? Sesuai dengan amanah di pasal 34 nomor 1 dan nomor 2 tadi, bahwasanya untuk melengkapi penjelasan secara fungsi dan lain sebagainya di undang-undang itu dilanjut di AD, di anggaran dasar. Melengkapi apa? Di sini melengkapi dan menjelaskan segala sesuatu yang tidak dijelaskan, dalam artian yang kurang secara spesifik dijelaskan di undang-undang itu dijelaskan di AD. Nah, begitu pula dengan ART, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Itu menjadi pelengkap, melengkapi penjelasan-penjelasan yang kurang lengkap di AD tersebut, gitu kan. Jadi bisa kita urutkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, anggaran dasar
lanjut anggaran rumah tangga. Nanti penjabaran lebih spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing kayak gitu kan. Nanti ada Kudeperti, pemimpin TD dan lain sebagainya. Itu malah menjurus ke masing-masingnya. Nanti ada Saka dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu untuk perbedaannya. Nah, sebelum kakak lanjut, keputusan hasil hasil dari pembahasan yang ada di ADART itu dirubah tidak semaunya kita sendiri, tapi di situ ditentukan 5 tahun sekali di musyawarah nasional. Nah, di sini kakak memiliki catatan beberapa poin yang di situ di 2013 tidak ada, tapi ada perubahan di 2018. Di sini kakak mengutip di website Wakil Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ada 11 poin. Ya. Pembahasan konsep perubahan ADART Gerakan Pramuka ini dibahas oleh Komisi A Munas 10 tahun 2018 dengan beberapa hasil yang ditetapkan sebagai keputusan nomor 7 garing Munas 2018. Keputusan ini perlu diingat nomornya biar tidak salah. Nomor 7 garing Munas garing 2018. Kalau 2013 itu nomor 11 garing Munas garing 2013, tapi ada perubahan di sini. Perubahannya apa saja sih, Kak? Gitu kan. Yang pertama di bab 1 yaitu perubahan yang awalnya Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan tanpa ada non formal. Kalau di bab ini di hasil Munas 2018 di sini disebutkan Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non formal. Yang 2013 tidak ada non formal, sekarang disebutkan spesifik di situ pendidikan non formal sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Gerakan Pramuka yang berstatus badan hukum. Jadi organisasi kita itu organisasi berbadan hukum. Gitu ya. Jadi ini sebagai landasan kita. Nah, lanjut untuk nomor 2 perbedaan atau perubahan di hasil 2018. Menghapus pasal 4 ADART hasil Munas 2013 yaitu Gerakan Pramuka ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961. Kenapa dihapus? Karena memang tidak berlaku. Seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 gitu ya. Nah, nomor 3 penambahan bab 4 di pasal 7 dengan sub bagian pendidikan kepramukaan yang berisi pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghayatan pengamalan nilai-nilai kepramukaan pada pasal 7 ya. Di pasal 7 dan pasal 8 di ADART hasil Munas 2018 dengan isi 10 nilai kepramukaan kayak gitu. Nah, lanjut di poin keempat, moto Gerakan Pramuka dimaksud dalam anggaran dasar di pasal 14 itu disebutkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, untuk mempersingkat di sini kakak langsung ke poin nomor 10 ya. Walaupun di situ nanti ada poin yang menyebutkan golongan sebelum siaga itu ada prasiaga kayak gitu. Itu ada nanti. Itu perubahan di hasil Munas 2018. Terakhir nomor 11, terdapat perubahan pula dalam judul Dasar Dharma. Jika sebelumnya pada hasil Munas 2013 itu hanya Dasar Dharma, tapi di hasil Munas nomor 7 garing Munas garing 2018 di situ ditambahkan Pramuka. Jadi hasil Munas tersebut menambahkan kata Pramuka, penyebutannya sebagai berikut yaitu Dasar Dharma Pramuka yang ada di pasal 23 ART hasil Munas 2018. Nah, selain 11 poin tersebut, nanti draftnya ada di kakak, bisa nanti dibagikan oleh kakak pemandu gitu. Nah, selain tadi 11 poin itu, perubahan dari 2013 menjadi di 2018 itu perubahan di tata letak atau perubahan lainnya terkait redaksional seperti typo dan sebagainya, dan penyederhanaan bahasa dan susunan pasal-pasal yang disesuaikan. Nah, selain 11 poin tadi itu yaitu sebagai banyak perubahan-perubahan ya redaksional lah seperti itu dan urutan-urutan di pasal. Nah, balik lagi isi dari anggaran dasar tersebut ya. Di sini kita memiliki prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Oke, di sini kakak setelah kita mengetahui perubahan dari hasil Munas nomor 11 garing Munas garing 2013 ke perubahan
Hasil Munas nomor 7 garing Munas garing 2018 yang tadi ada 11 poin dan ada catatan-catatan tentang redaksional. Di sini kita lanjut di pasal 9 tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan yang sesuai dengan pasal 9 ada 4. Yang pertama jelas, kita memiliki Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, kita iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam semesta. Alam semesta di sini alam seisinya gitu kan. Dan poin nomor 3, peduli terhadap diri pribadi, diri sendiri. Jelas dong, kita harus memiliki prinsip, kita harus peduli. Sebelum kita peduli kepada orang lain, kita harus peduli kepada diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, di poin ini lanjut ke 4. Dan yang paling penting, taat kepada kode kehormatan pramuka, Satya dan Dharma pramuka. Satya pramuka dan Dharma pramuka di situ. Itu sebagai janji kita. Itu prinsip dasar kepramukaan, kayak gitu ya. Nah, lanjut di pasal 10 di situ menyebutkan tentang metode kepramukaan yang berisikan 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Jelas ya, isi-isi dari janji yang tertuang di situ Satya sama Dharma itu harus kita amalkan. Kedua, belajar sambil melakukan, gitu kan. Belajar sambil melakukan. Kita belajar melakukan. Ketika ada kesalahan kita evaluasi. Ketika ada yang sudah bagus kita lestarikan. Harapannya apa yang kita lakukan tetap berjalan, khususnya untuk kita diri sendiri dan bisa regenerasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga jelas. Tadi yang seperti kakak jelaskan sebelumnya, kita kegiatan tidak sendiri, tapi kita kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Ketika kita emang bisa berkolaborasi, ya kenapa tidak gitu kan? Walaupun kompetisi di sini memang untuk memacu kita ya, memacu untuk kita berprestasi. Nah, harapannya ketika kita berprestasi, di situ ada apresiasi, biar kita semakin termotivasi untuk semakin memperbaiki. Ketika sudah bagus, gimana caranya biar lebih bagus lagi. Ketika kurang bagus, gimana caranya besok biar lebih bagus. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, keempat untuk metode kepramukaan yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi ketika kita menyelesaikan satu kegiatan yang itu menarik dan menantang, kita harus mencari kegiatan yang lain yang di situ lebih. Kenapa? Kita sebagai generasi muda loh, gitu kan. Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa memposisikan diri kita. Ketika kita menyelesaikan satu kegiatan, ada kegiatan yang lain yang di situ bisa kita menumbuhkan semangat kita, gelora semangat muda. Kenapa kita tidak cari kegiatan tersebut? Yaitulah kegiatan menarik dan menantang. Lanjut nomor 5. Kegiatan di alam terbuka. Sudah jelas ya. Kita tidak hanya kegiatan di ruangan, gitu kan. Tapi kegiatan di alam terbuka, di situ biar fresh. Kita tadabur bila alam, kita komunikasi dengan alam, apa yang ada di lapangan, di alam di situ kita bisa belajar dari sana. Itulah salah satu metode di kepramukaan itu sendiri. Lanjut, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Walaupun kita bisa sesuai dengan tingkatannya ya. Dari siaga, penggalang, penegak, pandega, di situ memang peran anggota dewasa memang harus untuk apa? Untuk membimbing, untuk mendampingi selama kegiatan. Setidaknya beliau-beliau tahu gitu kan, dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir nanti evaluasi. Gitu ya. Lanjut, penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, ketika kita mencapai suatu kegiatan, di situ ada apresiasi yang harus diberikan. Dengan apa? Dengan memberikan sebuah tanda penghargaan. Dan yang terakhir itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, kenapa adanya satuan terpisah? Karena kebutuhan putra dan putri, cowok dan cewek, itu kan berbeda gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang di situ lebih privasi, makanya kita lebih pisahkan kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan satuan terpisah. Nah, ya seperti yang tadi, nanti ada sistem among dan kiasan dasar. Sistem among di sini 3 tadi yang dijelaskan sebelumnya di undang-undang. Yaitu yang perlu kakak garis bawahi, urutannya seperti ini. Undang-undang nomor 12 tahun 2010, nanti ke AD, selanjutnya ke ADART. Nanti secara spesifik penjelasannya ada yang di lain. Oke, mungkin penjelasan kakak cukup sekian ya. Harapannya bisa menjadi pemantik untuk FGD Forum Group Discussion pada hari Selasa. Ya semoga FGD-nya menarik
dari apa yang kakak jelaskan bisa menjadikan bahan diskusi gitu kan. Ketika ada yang belum paham, ayo kita belajar bersama, kita diskusikan bersama. Mungkin nanti akan dipandu oleh kakak-kakak pemandu itu sendiri. Oke, terakhir dari saya, jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Apa saja ya? Ya, pertama jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa gunakan masker. Kakak juga menggunakan loh. Ya, terima kasih dari saya atas nama pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini kita belajar bersama. Terima kasih atas antusias kakak-kakak semua. Tetap semangat. Jangan selesai di Diksarpam 35, tapi masih banyak kegiatan selanjutnya. Nanti lebih spesifik tentang aturan dan lain sebagainya di kegiatan ada di Pelantara, ada Ladap Patriotik dan lain sebagainya. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.